kira mungkin salah satu tugas atau mungkin amanah besar yang ada pada teman-teman yang bergabung di Lumbung Bumi ini adalah mengembalikan ya, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah menumbuhkan pohon, bunga, buah, semuanya Allah yang mengurusnya. Kita ini cuman boleh dikatakan cuman kecil sekali peran kita di situ, sehingga petani ya menjadi satu sosok hambanya Allah yang harusnya menjadi manusia yang paling banyak menangis melihat kebesaran dari ciptaan Allah yang dia tanam tadi. Dia tidak akan mampu petani tadi katakanlah menjadikan bibit mangga yang dia tanam dari kering, katakanlah biji mangga tersebut dia tanam, kemudian mangga tersebut berubah menjadi buah mangga, atau biji mangga tadi berubah menjadi buah mangga dari pohonnya yang berwarna kuning dan bahkan terasa manis atau sebagian kecut. Maka sebenarnya tadabur seperti inilah yang harusnya makin dikuatkan ya, mungkin di internal Lumbung Bumi terlebih dahulu, sehingga salah satu yang kita bisa rasakan itu adalah kebesaran Allah yang dalam surat Fussilat juga Allah sampaikan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bismillahirrahmanirrahim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Jadi surat itu kalau kita lihat, atau mungkin ayat tadi juga memberikan pemahaman atau pedoman kepada kita. Allah katakan bahwa kami akan perlihatkan segenap ya tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada di langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Manusia sejatinya harusnya mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari tanah. Tapi ini kalau kita naikkan lagi pemahaman ini, maka pemahaman yang dipakai adalah tanah seperti apa yang cocok untuk kita, atau mungkin yang layak masuk dalam tubuh kita. Maka kita tahu bahwa manusia itu diciptakan Allah secara sempurna, walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kesempurnaan itu pun juga ada pada bumi ini yang Allah tumbuhkan tanaman, ya ada sayuran, buah-buahan, segala macam kita makan yang itu sempurna semua, secara rasa ya, secara bentuk ya, secara warna, semua segala macam. Yayasan Lumbung Bumi Nusantara. Kenapa Yayasan Lumbung Bumi Nusantara? Kenapa nggak Lumbung Bumi Indonesia? Karena seperti inspirasi seperti yang sering saya sampaikan, kita terinspirasi dari Gajah Mada, kita terinspirasi dari Majapahit. Dia menguasai itu Nusantara, dan Nusantara itu ternyata tidak hanya Indonesia. Jadi Nusantara itu mulai dari Indonesia sampai Malaysia, sampai Thailand, Brunei, dan seterusnya. Dan itulah Nusantara. Makanya semoga Lumbung Bumi terus mengibarkan sayapnya hingga seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillah, insya Allah acara Jambore Lumbung Bumi Nasional yang pertama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Majalengka, Tangerang, Tasik, ada Tasik. Kami tercatat 90 orang kurang lebih ya. Terima kasih beliau mentor kita juga di Korporasi Lumbung Sejahtera.
yang saat ini diajarkan oleh Al-Quran. Kita itu dilarang untuk mentakbir kan, tapi ternyata berkalah orang pelaksana, orang yang paling tinggi. Yang unik dari profesor ini, jadi profesor ini tidak pelit ilmu, gitu kan. Kita berorganik itu kurang lebih dari 2006. Banyak sekali produksi yang datang kepada kita dan semuanya itu ujung-ujungnya dagang. Nah, berbeda dengan profesor ini kan mari kita bersama-sama, itu yang membuat kami itu sangat tertarik. Dan beliau syaratnya gampang, asal berjamaah semua ilmu kami sampaikan. Nah itu yang membuat tertantang juga kan. Sekarang pelatihan buat 1 tong, kalau bisa buat 10 tong ya tadi saya janji akan kesini lagi dan akan saya kasih formula lagi. Nah, waktu itu kita terpacu, itu kan alhamdulillah bisa berhasil 10 tong dan profesor juga datang lagi untuk memberikan 7 formula tersebut dan alhamdulillah 7 formula itu terukur, Bu. Dari awal kita berorganik itu susahnya seperti itu. Mungkin bahan dan lain sebagainya mirip, tapi ketika itu bagus dan kita mau buat lagi, kita kebingungan yang kemarin itu komposisinya apa aja. Nah itu yang susah. Gitu. Itu kendala di kami itu seperti itu. Nah, profesor datang dengan formula yang bagus dan komposisinya yang jelas. A sekian kilo, B sekian kilo, C sekian kilo, caranya fermentasinya sampai dosis pemakaian itu sudah dikasih tahu semua. Lengkap. Jadi kita itu mantep, Pak. Satu 85 74. Ilmunya banyak sekali, terutama tentang ekspor, kemudian PHBI tentang pemberdayaan petani lumbung bumi. Semoga semakin membesar, kemudian insya Allah Indonesia akan gudangnya pangan organik sehingga sehat semua, buminya sehat. Jadi kami kesini memang menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali, karena harus dari rumah itu kita harus naik mobil dari Samarinda ke Balikpapan, yang mana lewat jalan terus selama 1 jam, kemudian naik pesawat ke Jakarta. Kami kemarin itu langsung ke hotel, jadi tepatnya hari Kamis kami sudah berangkat duluan. Namun karena ada juga urusan yang lain, ya kami kemarin sempat bertemu dengan mantan Wapres
Pak Tri Sutrisno. Setelah itu baru kemarin itu udah berangkat ke sini, sampai di sini jam 9 malam karena jalan macet. Jadi memang menguras tenaga. Tetapi ya namanya kita masuk di lumbung bumi ini itu punya semangat tersendiri. Artinya kita punya kebanggaan tersendiri karena kita bisa merdeka, bisa lepas dari pupuk kimia, ya. Jadi kita bisa bikin sendiri. Terutama saya tuh punya perkebunan sawit yang mana saya kelola di sana, dan hasilnya di luar dugaan sangat bagus dan lebih baik daripada pupuk kimia. Tentu kami dari Lumbung Jamu Jama sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini dan berharap untuk bisa diteruskan agar bisa lumbung-lumbung yang ada di Indonesia, yang dipayungi oleh Lumbung Nusantara bisa menjadi wadah perjuangan atau wadah aspirasi para petani Indonesia. Saya sangat antusias sekali karena beberapa saat yang lalu kami memang menunggu-nunggu pertemuan para pejuang-pejuang penyelamat bumi ini se-Nusantara bisa berkumpul melalui Jambore ini. Ketika ada informasi Jambore sudah terlintas. Ini forum silaturahmi yang sangat luar biasa gitu. Yang dilewatkan. Nah, biasa kami hanya kontek-kontekan melalui Twitter sama media sosial yang lain, bertukar informasi produk. Tapi ini lebih bagus untuk dikumpulkan menjadi sinergi yang luar biasa secara nasional. Yang seharusnya adalah keuntungan atau margin atau kesejahteraan terbaik itu ada di sisi petani. Bumi Nusantara itu adalah ada satu pasar industri yang sekarang belum dijalankan untuk jual ya. Itu nomor sekian. Ya. Yang penting spread. Nah, ketika di sana akhirnya diceramai sama Umi. Jadi kita akan bicarakan bagaimana sih taktik atau strategi kita memulai ekspor. Jadi harapan saya sebenarnya pasar lokal tetap telurnya paling luas. Tapi kalau AS boleh. Makanya lebah itu di Eropa ada, di tempat-tempat di gurun ada. Luar biasa lebah itu, mau panas mau dingin bisa. Tapi kalau madunya bentuknya itu adalah suatu wadah ya, untuk menjadi saluran informasi, bisa jadi produksi. Karena banyak produk dari berbagai daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa itu yang masuk ke Jabotabek dalam hal ini, sehingga kami di Lumbung Jabotabek ada Pak Samsul sebagai ketua, ada Pak Ivan sekretaris, ada Pak Haji Pembina. Jadi gimana caranya petani sejahtera? Nah, dari sanalah akhirnya saya muncul ide ketika kemarin RAT dengan teman-teman dulu ingin memaksimalkan potensi kekuatan yang kita punya. Banyak orang di luar sana untuk membangun sebuah jaringan seperti ini yang sangat kuat sekali itu sulit. Mereka pontang-panting. Salah satunya contohnya Pak Anies. Dulu ketika jualan pupuk, untuk ngirim pupuk dari Gresik, gitu ya, mau dikirim sampai ke Medan, itu harus ongkos kirimnya luar biasa. Tapi kalau kita ya sudah ada di Medan sana, sudah ada di Aceh, sudah ada di Papua, sudah ada di Makassar, sudah ada di mana-mana. Nah, berarti kan tandanya jaringan itu sudah mulai terbentuk. Mudah-mudahan melalui yayasan kita yang baru ini kita semakin kokoh, produksi jamu kita mudah didapat, kemudian bisa bermanfaat pada seluruh petani-petani kita.